semuanya sehat, semuanya semangat. Nah, untuk melengkapi semangat kita dan agar kita berdiri terlebih dahulu, ya, periksa kerapihan diri kalian, juga kebersihan di sekitar kalian semua. Selanjutnya, untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, juga rasa nasionalis kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kita nyanyikan bersama dengan beberapa kita. Semangat. Memaksimalkan semangat kita hari ini, ya. Adik-adik atau anak sekalian sudah tahu kapuk semangat? Sudah. Kapuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita coba galakkan literasi dalam kelas kita. Bapak kasih waktu kepada kalian untuk membaca selama 3 menit dan mulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktu literasinya sudah selesai ya. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar apakah ini? Milo. Iya, pintar ya. Kira-kira yang pertama, ada nggak sih kaitannya gambar-gambar ini dengan materi kita sebelumnya? Kalau kalian masih ingat bab 2, bab sebelumnya kita membahas tentang apa? Pintar ya, tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada apa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Iya, April? Iya benar, bagus ya April ya. Salah satunya pembahasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, di dalamnya mengandung tentang nilai kedaulatan rakyat. Nah, materi ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Apa ini? Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini materi kita di bab 3. Kompetensi dasar dan indikator kita hari ini. Kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara kesatuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ini indikatornya. Indikator yang pertama, memahami hakikat dan teori kedaulatan. Kalian harus memahami tuh. Ada nggak kaitannya ini dengan gambar tadi? Iya. Yang pertama, kedua atau ketiga? Tiga, tentang pintar, wah luar biasa. Nah, ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, diharapkan nih setelah kita belajar hari ini, kalian mampu untuk memahami hakikat dan teori dari kedaulatan NKRI. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, kalian atau peserta didik mampu untuk menyusun laporan dan mempresentasikannya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran Ada yang udah tahu apa itu problem based learning? Ayo. Apa? Mencari masalah. Iya, mencari masalah. Ya benar, belajar dari menyelesaikan atau mencari masalah, lalu mencari solusinya bersama-sama ataupun secara mandiri. Ya, selanjutnya metode pembelajaran kita di sini ada ceramah dan diskusi. Nah, ini adalah teknik penilaian nih, terbagi pada 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Apa aspek sikap? Yaitu dengan berobservasi. Dalam pelaksanaannya nanti Bapak akan mengamati gerakan kalian. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke dalam materi atau kegiatan inti kita, yaitu apa itu kedaulatan? Ya, Kadias. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum
dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kalau berdasarkan bahasa, ada yang tahu nggak? Kedaulatan itu berasal dari bahasa apa? Iya, Kak Saila. Bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Oke, bagus, tepuk tangan buat kita. Benar ya? Nah, di sini salah satunya adalah pendapat dari Jane Bodin. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Ya, silakan Kak. Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Pintar, berani ya, berani tampil, berani bersuara. Nah, Bapak suka siswa yang seperti itu. Kalian semua, Bapak harap bisa seperti itu, bisa berani untuk mengeluarkan pendapat atau berani tampilnya. Nah, ini teorinya. Tadi juga kalian sudah literasi. Ada nggak dalam buku dan bacaan kalian? Jadi kalian sudah menemukan ya? Iya, ini ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Di sini ada apanya? Ada beberapa contohnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Kak. Oh, ini masih contoh. Iya, jadi pengertiannya yang ditanya. Nah, bagus ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak pertanyaan dari teman kalian? Ya, Kak Sania, silakan. Kedaulatan ke dalam yang berarti bahwa bangsa merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD pada kalian berikut dengan modulnya. Nanti silakan kalian cermati, kalian gali berbagai macam informasi, kalian buat pertanyaan, lalu pertanyaan yang sudah terkumpul kalian musyawarahkan, kalian pecahkan dengan kelompok kalian. Kelompok pertama di sini ada Saila, Sonia, Rosnita, kemudian Siti dan Satria. Karena LKPD sudah dibagikan, silakan kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Hitungan ketiga semua harus sudah mulai. 1, 2, 3, yang tengah, yang tengah. Oke. Awas, hati-hati. Ya, silakan kerjaan LKPD-nya kalian diskusikan, usahakan harus bisa bekerja sama dengan baik. Silakan. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian coba tuangkan dulu ke dalam kelompok kalian. Kalian bahas dulu. Kalau sudah tidak ada yang bisa, boleh langsung tanyakan ke Bapak. Ya. Di sini Bapak sambil nilai ya keaktifan kalian. Gilang, bantu temannya ya. Ya. Nah, masing-masing kelompok nanti siapkan ya siapa yang jadi moderatornya, siapa yang akan presentasinya, lalu siapa nanti yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Oke, waktu kerja kelompoknya selesai, silakan yang akan mempresentasikan kelompok mana? Kelompok Kak Saila. Ya, boleh. Silakan yang lain kalau perhatikan dan usahakan ketika ada yang presentasi, posisi duduknya dirubah agar bisa memperhatikan yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Instruman SPD selaku guru PKN di kelas 9 dan teman-teman semua yang bekerja. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita dapat berkumpul di lokasi. Kami dari kelompok penyuluh, perkenalkan saya Saila yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum itu, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
saran bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Satya atas jawabannya. Bagaimana saya? Apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Satya? Sudah. Oke, tepuk tangan dong buat Bapak yang sudah tampil. Silakan diteruskan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bisa ya menjadikan penampilan teman kalian tadi sebagai motivasi juga buat kita agar kita berani untuk tampil. Seperti itu ya. Oke, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oh ya, silakan. Saila. Untuk kesimpulannya, kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu negara, dan bentuk kedaulatan memiliki dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar, serta memiliki beberapa prinsip kedaulatan. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ternyata kalian bukan hanya sekedar sudah mampu menemukan permasalahan, tapi juga kalian mampu menyelesaikan permasalahan sampai pada membuat suatu kesimpulan. Oke, sebagai bahan refleksi, bagaimana perasaan kalian untuk belajar hari ini? Senang. Oke, kira-kira apa sih yang kurang dari materi kita ya? Dari cara belajar kita untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Oke, nah tapi sejauh ini Bapak suka dengan kalian. Semangat kalian luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Semangat ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya ini adalah materi kita untuk esok hari, untuk minggu yang akan datang. Tadi kita membahas tentang pengertian demokrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, Bapak harap di rumah kalian baca-baca dulu agar di pertemuan yang akan datang kita sudah sedikitnya punya gambaran tentang pelajaran yang akan kita bahas. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Kelompok 4? Cukup. Kalau cukup Bapak yang bertanya. Ya. Coba pertanyaan sederhana dari Bapak. Dari semua materi yang kita pelajari hari ini, hal apa yang kalian paling mudah ingat? Hah? Siapa? Dina, coba. Tentang apa? Sifat. Ada berapa emang sifatnya? Ada 4. Coba diulang apa aja? Asli. Iya. Permanen. Tidak terbatas. Tuh luar biasa. Oke, berarti dengan jawabannya Dina mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Dan Bapak harap kalian tetap semangat, kalian tetap gigih dalam belajar untuk meraih cita-cita. Bisa dipahami semua? Bisa. Silakan.